Palsu! Berhenti sekarang. Kamu! Tai Beng Quan. Apa trikmu? Bekerja untuk Suda Biao sampai sejauh ini, kamu sudah cukup berusaha. Abang Feng, jangan pedulikan aku dulu. Cek, apakah masih ada orang di luar? Bawa kamu duluan. Bisa berdiri tegak. Bisa. Cuma agak lemes. Tarik napas dulu. Abang Feng, aku benar-benar tidak tahu barang lain yang mereka tanyakan itu. Tapi aku dengar Abang Long telpon, bilang asalkan kita menahan orang itu, Lin Hifeng pasti serahkan gambar itu nanti. Tidak, gambar apa? 一放。德善, kamu nggak apa-apa? Jack, kok kamu datang? Tentu aku datang. Kamu menakutiku banget. Bukankah aku udah kembali sekarang? Kamu masih ngomong, tahu nggak aku hampir gila. Om Dashan, aku datang terlambat. Tidak terlambat. Sama sekali tidak. Kamu bisa datang. Artinya aku nggak sia-sia bertahan selama ini. Ifang. Jangan bicara dulu, orang-orang belum pergi semua. Ayo keluar duluan. Baik. Ayo, pergi duluan. Sasarin! Polisi! Siapa panggil polisi? Semua diam di tempat. Taruh tangan terlihat. Saya. Ada yang lapor di sini, ada tawuran berkerumun. Kasusnya parah. Semua ikut kami pergi sebentar. Pak Polisi, bukan begitu. Suamiku diculik mereka. Kami datang untuk menolak. Iya. Mereka yang duluan menahan. Satu-satu. Kamu bicara. Kamu dari divisi mana? Apa maksudmu? Orang ini dibawa ke sini secara paksa. Aku punya rekaman lokasi dan bukti mereka mengaku diperintah orang lain. Kami bukan berkelahi, tapi menyelamatkan orang. Mana buktinya? Ada di ponselku. Dia yang masuk memukul orang. Kami cuma bahas bisnis di sini. Dia langsung menyerang. Kamu tidak tahu malu. Kalian yang menculiknya. Diam kamu. Punya bukti tidak? Cukup! Bicara pelan-pelan. Iva, ini gimana? Kak Feng, jangan-jangan ini orang yang diatur Suda Biao lagi. Bagaimana? Tidak kooperatif. Boleh kerjasama. Tapi saya mau pastikan dulu satu hal. Apa hal itu? Siapa yang lapor ke polisi? Nanti di polisi diperiksa. Kita tak sempat sampai. Tunggu! Sepertinya, kamu tidak bisa bawa orang itu pergi. Oka, masuk sini. Gua bikin kamu dapat masalah besar. Masuk. Lama. Umar. 24 tahun. Kamu tahu kenapa kami bawa ke sini? Kalian tuduh saya ikut tawuran berkelompok. Jadi kamu akui kamu menyerang di pabrik terbengkalai itu? Aku nyelamatin. Aku tanya kamu pukul. Aku gerak. Belasan orang itu. Semua bilang kamu duluan masuk bikin keributan. Hancuri tempat itu sendirian. Banyak barang kamu rusakin. Gimana kamu jelasin itu? Kalian sudah selidiki Joe Dashan? Dia korban penculikan. Yang seharusnya kalian tangkap adalah penculiknya. Sekarang aku tanya. Kalau gitu saya tanya juga. Apa kalian periksa latar belakang Abang Long? Jangan berbelit. Mereka menahannya paksa di pabrik itu. Qin Yue bisa jadi saksi. Kamu ikat si anaknya. Saya punya bukti. Bukti apa? Aku mau ketemu orang yang berwenang. Kamu malah pilih-pilih? Bukan saya pilih-pilih. Urusan kalian tidak bisa ditentukan cuma dari pengakuan. Kalau kamu benar-benar mau menyelidiki. Kalau kamu cuma mau ikuti kehendak orang buat formalitas, omonganku tidak berguna. Tunggu.
Ni Ifan ya. Anda siapa? Di kantor, saya mau dengar dulu keadaanmu. Kepala Liu. Masalahnya harus dijelaskan jelas. Aku tidak gugup. Bagus. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Saat aku tiba di lokasi, anak buah Pang Long sedang menginterogasi. Kalau ikut prosedur, paksa duluan pembatasan kebebasan ilegal. Anak muda, kadang masalah bukan soal bisa terlihat atau tidak. Tapi soal melihatnya atau tidak. Kamu bicara kasar. Saya cuma bicara fakta. Kak Long memaksa ingin menemui anda. Katanya ada materi penting. Saya pergi lihat sebentar. Kamu duduk dulu. Tenang. Saya tidak buru-buru. Dari mana buku ini? Itu ketinggalan. Anak buah sudah biar. Kamu punya bukti itu asli? Ada. Dengar dulu. Bukannya harus ikut prosedur. Tahan dulu, Zhou Dashan. Jangan cepat dilepas. Hei Cleo, mau saya terjemahkan ulang. Iya. Sumbernya perlu diverifikasi. Boleh dicek. Laporan cek luka Kak Long juga dicek sekalian. Aku keluar angkat telefon. Kapan kamu dapat ini? Beberapa hari lalu. Kenapa? Tak kasih duluan. Kamu pasti nahan diri, nggak bertindak. Setidaknya aku bisa atur duluan. Kamu udah atur semuanya hari ini. Kamu tahu kah? Tadi di depan pintu pabrik. Makasih. Kamu malah berterima kasih. Hakan kadang. Aneh sekali. Pak Liu, Anda juga silakan minggir dulu. Ni Ifan. Saya percaya buktinya. Jangan lihat aku begitu. Aku bisa bedakan asli dan palsu. Kenapa kamu masih ragu? Siapa yang tadi menelepon itu? Orangnya sudah biar sekretaris. Maksudnya jelas. Tidak mudah buat kamu dapat ini semua. Tidak mudah. Tapi ingin berontak terlalu sulit. Sulit bukan berarti menyerah. Kamu sendiri tak akan aman. Itu lebih baik dari mengabaikan. Serahkan buktinya. Kalian boleh pergi duluan. Kamu jagonya lidik. Kepala Liu. Nasihatmu tadi. Untuk kuat dirimu sendiri. Pak San, kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang, takut ada orang tutup mata terlalu lama. Jangan begitu. Pak Liu, siapa yang bantu kamu menelepon untuk langkahmu dulu? Tentu aku ingat. Bagus kalau kamu ingat. Tim pengawas kabupaten. Mulai sekarang, semua personel dan bahan terkait di... Ini. Apa ada kesalahpahaman? Ada atau tidak, cek dulu baru bicara. Mohon kerjasamanya. Baik. Sini! Kepala Liu, segera kabut pembatasan untuk Lin Yifeng, Zhou Dashan, Qing Yue, jaga Long Ye dan beberapa anak buah intinya secara terpisah. Malam ini semua catatan dibuat ulang. Semua berkas disegel. Jangan diutak-atik. Bagaimana dengan Longga? Proses sesuai hukum. Pak Son, terima kasih. Kenapa terima kasih padaku? Kalau mau berterima kasih, terima dirimu sendiri karena tidak membungkuk. Sudah diputus? Baru setengah. Tuan Lin boleh pergi. Begitu juga Zhou Dashan di KK. Biro akan lanjutkan penyelidikan sesuai hukum. Hebat kamu, baru masuk aja. Bisa bikin keadaan terbalik. Bukan saya pelakunya. Jangan pura-pura. Yifeng benar tidak apa-apa. Pulang dulu, istirahat. Sisanya kita bicarakan besok. Kak Feng, kalau bukan kamu kali ini, kita bicara nanti pas pulang. Naik mobil dulu.
Yifeng, kamu berhasil lewati langkah ini malam ini. Tapi ini baru langkah pertama, kan? Sutabiao punya pengaruh besar di kota kabupaten. Kamu tunjukkan buku akun dan rekaman itu. Dia tidak akan diam saja. Apa lagi maunya? Orang terpojok yang ditakuti bukan dia bertindak nekat. Terus apa? Apa itu? Dialah yang bertindak nekat. Satu hal lagi saya tak ingin bicara sekarang. Silakan. Sutabiao bukan orang baik-baik. Ajakannya ke kota, dia bahkan mematikan. Kejadian orang tuamu dulu, kemungkinan ada hubungannya dengannya. Aku paham. Pulang duluan. Jangan emosi. Kalau memang harus pergi, jangan tanggung sendiri. Ya. Tuan Lin, bos saya mengundang anda bertemu besok. Bos kamu, Pak Sutabiao ya? Lokasinya di Restoran Tianhe, Kabupaten Qingyun. Alasannya, bahas kerjasama bersama. Bos kamu cepat banget dapat kabar. Bos Su selalu menghargai bakat. Perang, Tuan Lin masih muda, tapi sukses. Pak Su sangat kagum padanya. Kagum sampai pasang jebakan dulu, baru ajak makan. Dah salah paham. Bicara langsung lebih jelas. Kalau saya tidak datang. Bos Su bilang anda pergi. Pulang beritahu dia. Silakan bicara, Tuan Lin. Saya datang. Saya tunggu kedatangan Anda. Siapa tadi? Sutabiao. Restoran Tianhe. Kamu sudah janji. Sudah Kamu gila ya? Kamu tahu ini tempat apa? Itu sama saja menyerahkan diri ke tangannya. harus pergi. Harus pergi. Kamu baru keluar dari kantor polisi. Jebakannya gagal hari ini. Besok dia berunding padamu. Mungkin tidak. Kamu tetap pergi? Karena ada orang lain di antaranya. Tidak bisa dipastikan jelas. Kamu nekat bertaruh nyawa. Aku bukan bertaruh nyawa. Lalu kamu mau coba apa? Uji apa yang dia sembunyikan. Aifah, dengarkan aku sekali. Boleh tidak? Ruya. Jangan panggil aku. Kamu selalu begini. Tanggung semuanya sendiri. Hadapi bahaya sendirian. Kamu tahu orang lain takut. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Pak Sun tadi bilang ke saya, kejadian orang tuaku dulu. Mungkin ada hubungannya dengan Sutabiao. Apa yang kamu katakan? Mungkin. Jadi kamu makin tidak boleh pergi. Justru karena itu, aku harus pergi. Kamu... Aku yang dulunya cuma orang bodoh. Kita sampai sejauh ini. Bukan untuk mati sia-sia. Apa jaminanmu? Aku pergi pakai otak. Apa jaminan macam itu? Itu saja yang bisa aku kasih sekarang. Lin Yifeng, kalau kamu kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup lagi. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku janji sama kamu. Janji apa? Pulang hidup-hidup. Serius? Benar. Kamu sumpah? Saya sumpah. Kamu ini menyebalkan banget. Kamu selalu bikin aku khawatir. Ya. Gak bisa kamu bujuk aku?
Kalau gitu bilang. Aku akan pulang. Betul banget. Tak apa. Aku masakkan mie buat kamu. Makan di jalan. Hello, Yefo. Kamu sudah dapat undangan? Sudah terima? Kamu akan datang. Ya. Sudah. Kuduga. Kamu telepon. Bukan cuma tanya ini, kan? Dia tidak akan mudah menyakitimu. Tapi dia sudah atur beberapa hal. Sesampainya di kota kabupaten. Hati-hati dengan semua orang. Semua orang. Termasuk kamu juga. Kalau kamu tak percaya, anggap saja aku tidak melakukannya. Aku tidak bilang tidak percaya. Terus kenapa tanya? Karena kamu Paya maka kusu. tahu apa lagi? Aku hanya tahu makan di restoran Tianhe. Bukan cuma sekedar makan. Apa lagi? Selain itu, aku hanya bisa mengingatkanmu sejauh ini. Terima kasih. Jangan sungkan padaku. Gimana? Aku bilang padamu. Aku Yifeng. Oke. Peringatanmu sudah aku ingat. Kamu akan hati-hati. Ya. Syukurlah. Jangan apa-apa. Yifeng, kamu masuk nggak? Masuk. Jangan sok serius di luar. Teleponmu udah selesai? Siapa? Susyawan. Apa yang dia bilang? Ingatkan aku hati-hati. Dia masih punya nurani. Kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Nadamu kasar banget. Aku memang seperti ini. Oh. Apaan? Makasih. Jangan pakai kayak begitu. Terima kasih banyak. Kamu jangan pergi. Besok. Ini tidak bisa. Aku udah tahu. Maka. Kamu yakin urusan itu terkait? Aku nggak tahu. Tapi kamu udah curiga. Jadi kamu pergi ke kota kabupaten bukan untuk dirimu. Bukan sepenuhnya. Has? Untukmu. Ngapain bu aku? Kalau aku mengalah hari ini, dia bakal minta lebih banyak besok. Peternakan babimu, seisi desa tak bisa menghindar. Siapa suruh kamu sok pahlawan? Aku bukan pahlawan. Lalu kamu apa? Penjihatan. Cukup saja. Diam. Aku pergi ke kota sebentar, bukan pindahan. Tetap harus dibawa. Oke. Yang ini juga. Aku nggak sakit kok. Lebih baik berjaga-jaga. Apa kamu kira aku udah hampir sekarat? Coba ngomong sembarangan lagi. Ambil. Saya sudah siapkan mobil di gerbang desa. Telepon aku dulu sesampainya di kabupaten. Oke. Telepon juga sebelum masuk. Oke. Keluar masih berantem. Semua bisa.
Jangan kesal padaku. Enggak kan? Kamu lebih baik tidak. Tunggu aku pulang. Li Feng, jangan sia-siakan mie itu. Sudah Bio, kali ini aku mau kamu tumpahkan semuanya. Pak Lin, Bosu sudah menunggu Anda lama. Persiapannya besar. Silakan ke sini. Syaurin, datang! Ayo, coba duduk. Anggap saja di rumah sendiri. Direktur Su cuma menjamu kita berdua. Banyak orang malah berisik, urusan penting lebih baik dibicarakan tenang. Ayo minum segelas dulu. Saya paling suka anak muda yang hebat. Bawa pi kau sendiri. Ada yang khawatir. Liu Ruyan, Pesan bos tiba. banyak yang peduli padamu, tandanya kamu sukses. Keren, seumur hidup yang terpenting bukan menonjol, tapi tahu batas. Jadi makanan hari ini, ajariku batas. Kamu bilang begitu, aku kagum padamu. Seorang anak muda dari desa, tidak mudah sampai sejauh ini. Saya cinta uang, tak mau kamu tersesat. Jalan memutar. Ya, misalnya ada hal yang bukan urusanmu, kamu bersikeras menggali dalam. Hal apa yang dimaksud Pak Su? Kamu tahu sendiri. Aku tidak tahu. Benar tidak tahu. Dari mana aku bisa tahu? Kalau begitu, kita bicara yang jelas. Kamu cek siapa belakangan? Banyak. Misalnya? Misali Lau. Bukankah dia masuk? Sebelum ditangkap dia bicara banyak hal. Tidak baik anak muda langsung percaya begitu dengar kabar. Itu tergantung angin. Aku mau tanya sesuatu padamu. Silakan bicara. Tentang peristiwa orang tuamu dulu. Sampai mana penyelidikanmu? Bos begitu peduli. Aku dan ayahmu dulu sudah kenal. Oh? Kita pernah berurusan di bisnis. Ayahmu orangnya belak-belakan, tidak berbelit. Jadi gimana? Jadi aku kasihan padanya. Orang sudah tiada, masalah selesai. Kamu masih muda, jangan bawa beban masa lalu. Kalau masalah lama datang sendiri. Tergantung kamu bisa menanganinya. Bos pikir saya tidak sanggup. Menurutku, kamu harus lebih bijak. Rp5 juta. Cukup buat mulai baru. Beli rumah mobil di kabupaten. Apa artinya? Shaolin, beberapa hal biarlah berlalu. Ambil uang ini mulai baru. Berhenti menyelidiki. Kau nasihat aku atau beli aku? Aku bukan. Apa itu? Kasih kamu jalan, ya. Anak muda yang bersemangat itu baik, tapi jangan persempit jalanmu sendiri. Kalau kamu terima cek ini, semua salah faham lama ku lupakan. Nanti di Kabupaten Qingyun, aku bisa bantu kamu. Kalau saya tidak terima? Kamu pasti terima. Karena kamu tidak hidup sendirian. Tidak. Orang hidup harus memikirkan orang di sekitar. Ya kan? Bos Su juga mengingatkan saya. Orang hidup
harus bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Apa maksudmu? Dia tak boleh tinggal. Vensu tenang saja. Jangan bikin heboh. Kerjakan bersih. Mau saya lanjutkan? Dapat dari mana? Tidak penting. Siapa yang kasih? Bos panik. Aku nggak panik. Kamu sendiri tahu. Aku benar-benar meremehkanmu. Sama-sama. Kamu pikir cuma rekaman itu bisa kendalikan aku? Tidak bisa. Tapi setidaknya kamu berhenti pura-pura. Kalau kamu tak tinggalkan rekaman hari ini, jangan harap keluar berdiri. Inahat. Pak Su akhirnya mau sajikan hidangan utama. Masih ngayal! Aku cuma lagi berpikir. Kamu nanti akan menyesal duluan. Atau takut duluan? Serang! Tai Bengguan! Langkah bayang angin! Mau lanjut? Ayah, cukup! Aku tidak menyakitimu! Siapa suruh kamu cek ini? Kamu sendiri yang berlebihan. Kamu kembali ke kamar. Tidak mau. Wei! Susah, Wei! Kalau kamu sentuh dia hari ini, lewat mayatku dulu. Kifah, jangan bicara. Kamu tak bisa menghalangnya. Tetap harus dihalang. Setidaknya hari ini, aku tak biarkan dia lukaimu lagi. Hahaha, bagus, sangat bagus. Ya, bagi kalian semua sudah berani sekarang. Aku catat budi baikmu hari ini. Kamu tuh. Urusan orang tuaku. Siapkan jawabanmu. Kamu pikir semua pintu yang kamu ketuk pasti terbuka? Kalau tidak terbuka, aku robohkan. Restoran salah. Sudah sampai. Bela aku. Kamu pikir lindungi Liu Ruyan saja sudah menang? Yang tadi, aku tunjukin cuma 5 juta. Ada hal lain yang pasti kamu lebih mau lihat. Apa maksudmu? Maksudku, kamu bisa lindungi dia sebentar, tapi tidak selamanya. Letakkan ponselnya. Kenapa? Kasihannya? Sangat mudah. Beri aku rekamannya. Berhenti menyelidiki lagi. Orang di sekitarmu pasti aman. Kamu ancam aku. Anggap saja begitu. Kapan kamu berhenti? Bukan giliranmu bicara. Kenapa bukan giliranku? Aku tahu semua perbuatanmu. Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang. Tapi kamu tak bisa menipuku. Apa yang kamu tahu? Aku tahu Lilau Hu anak buahmu yang mengawasi Yi Feng. Aku juga tahu rekaman itu. Bukan cuma satu. Diam! Ayah, Aku suruh diam! Cukup. Kuang Mingge,
Dia anakmu. Itu urusan keluarga suku. Urusan keluarga su. Jadikan anak perempuan dia. Lampiaskan amarah padanya. Pantas disebut urusan su. Kamu itu ayah apa? Jangan sok kau mengatur hidupku. Aku nggak minat ngajarin kamu. Aku cuma nggak tahan lihatnya. Jangan bicara lagi. Kalau aku pergi, kamu gimana? Ini urusan aku dan dia. Kamu yakin? Aku mohon, jangan tinggal di sini lagi. Oke. Sangat bagus. Anak yang aku besarkan lebih dari 20 tahun sekarang berlutut padaku demi orang asing. Paksa saya ambil barang sendiri. Su Xiaowan, kamu sungguh membuatku kaget. Kalau aku tak datang hari ini, kamu mau terus salah. Jangan campuri urusanku. Tapi hal yang kamu lakukan bukan lagi soal ikut campur atau tidak. Berapa banyak kamu tahu? Aku tidak bisa tidur. Siapa yang kasih tahu? Aku tak diberitahu. Aku merangkai sendiri pelan-pelan. Dari kejadian Lilau, sampai kamu sering bertemu orang-orang itu belakangan. Arsip lama terkunci. Aku dulu bodoh, tapi tidak buta. Jadi hari ini kamu mau lawan keluarga? Aku tak mau kamu celakai orang lagi dan hancurkan dirimu sendiri. Kau pantas bicara. Aku tidak pantas. Tapi aku anakmu. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan dirimu sendiri. Jangan ikut campur. Su Xiaowan, Ku bilang, ini urusanku dan dia. Kamu kemana? Masuk! Panggil doktor! Cepat panggil doktor! Tuan Lin, kan kamu bisa mengobati? Tolong selamatkan dia duluan! Dia tadi ancamku pakai orang. Haruskah aku menolong? Aman sekali. Semua mundur. Jangan bicara. Kamu. Aku selamatkan kamu. Bukan berarti maafin kamu. Jermat Hinya. Bos Su, apa kabar? Tuan Su! Bokia, kenapa kamu menolongku? Bukan. Agar Su Xiaowan tidak menyesal. Kamu punya anak perempuan yang rela berlutut untukmu mau membujukmu kembali. Jangan hancurkan keberuntungan kecil ini sendiri. Kamu jago mengguru. Kalau dengar, tak sia-sia. Kamu beneran pikir hari ini kamu sudah menolongku? Aku akan berhenti. Kamu bisa coba. Kamu jago bertarung, juga pandai mengobati. Tapi kelemahan terbesarmu adalah kamu terlalu lemah hati. Orang lembut hati tidak bertahan sampai akhir. Dia setidaknya lebih lurus dari orang tak berhati. Pergi cari Nona kembali. Baik. Kenapa? Takut aku sentuh dia lagi. Jangan bergerak. Dia putriku. Tamparan tadi juga. Kamu yang pukul. Masalah hari ini nggak akan selesai gitu aja. Aku juga nggak mau selesai begitu saja. Lanjut aja. Siap.
Siapa pengirimnya? Bukan orangku. Bukan hanya kamu yang mengawasinya. Perbesar foto itu. Aku suruh pembesar. Dia lari kemana? Nona keluar lewat koridor barat. Luarnya terhubung ke taman villa dan jalan kendaraan. Hantu. Tapi Tuan Su. Pegang dia. Ini Fang Ong. Bawa dia kembali dulu. Semua masalah dihitung nanti setelah kembali. Penting kamu doakan dia selamat. Tuan Linona tadi terlalu emosi. Dia bahkan tidak bawa ponsel. Mana CCTV-nya? Segera hubungi. Baik. CCTV di Taman Barat Rumah Pak Lin baru saja mati 3 menit. Ulangi lagi. CCTV-nya mati 3 menit. Siapa yang tanggung jawab? Kemen itu outsourcing. Tak pernah ada masalah. Saya tak tahu kenapa. Kurangi omong kosong. Bagaimana? Kamu tahu? Ada silau di latar foto. Bayangan di samping lampu jalan. Bukan pohon, tapi kaca mobil. Jangan bersuara. Itu milik Nona. Dia tak naik mobil. Kalau di bawah, tak mungkin tinggal satu sepatu. Kenapa kamu datang? Kamu tanya aku. Kenapa? Tadi aku lari terburu-buru, jadi sepatuku lepas. Terus gimana? Terus aku tidak mau pulang. Fotomu dikirim ke ponsel ayahmu. Foto apa? Siapa yang ambil? Harusnya aku tanya kamu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Eva, aku tidak membohongimu. Aku tahu. Aku tidak sengaja merahasiakannya darimu. Cadangan rekaman lebih dari 1. Awalnya aku cuma menebak setengahnya. Setelah aku mencuri kartu enkripsi itu, ada catatan transfer di dalam. Tapi penerima akhirnya bukan orang ayah. Kamu takut orang serang duluan. Aku lebih takut ada orang lain di keluarga Su ikut campur. Nona, maksudmu selain Direktur Su masih ada? Aku cuma tahu. Ini tidak sesederhana itu. Pulang duluan. Aku tak mau lihatnya. Sekarang bukan soal kamu mau tidak. Dia memukulku tadi. Tapi kalau dia benar-benar bermasalah, aku tetap sedih. Jadi gimana? Jadi bisakah kamu menyelamatkannya sekali lagi? Tuan Lin, Direktur Su tadi sempat membaik, tapi wajahnya tidak normal. Doktor belum datang. Pada akhirnya, tetap kata-kata itu. Pakai. Kamu sudah janji. Pulang dulu, bicara nanti. Pakat ple, busuk kumat lagi. Shinga sentunya. Pagang ayahmu erat. Aku akan pegang dia erat.
Baik. Tarik. Semua keluar. Bos saya bicara. Semua keluar. Kamu tinggal. Apa kamu bilang? Aku bilang cukup sampai di sini. Kenapa? Aku sudah keluarkan rekaman itu untukmu. Aku juga membujuknya mengaku. Aku tak akan sembunyikan apapun darimu lagi. Kenapa masih tidak boleh? Kamu salahkan aku karena dulu salah pihak. Maka kusuko. Bukan keduanya. Jadi beritahu, aku apa itu? Aku yang tidak mau libatkan kamu lagi. Orang yang mengawasimu hari ini bukan anak buah ayahmu. Di luar rekaman masih ada orang awasi seluruh permainan ini. Kamu di sisiku cuma lebih berbahaya. Aku tidak takut. Aku takut. Waktu kamu berlutut untuk ayahmu, aku sudah mengerti. Kamu tak bisa lepaskan keluarga Su. Aku tak bisa pura-pura masa, lalu keluarga Su tak pernah terjadi. Terus begini, keduanya malu. Bagaimana jika nanti aku sudah lunasi semua urusan keluarga Su? Urus malam ini dulu, baru bicara nanti. Fa, kamu kenapa? Wah. Feng, Dia putus denganku. siapa? Su Xiaowan. Urusan keluarga Su. Ayahnya mengaku. Tapi aku tetap pergi. Aku kira aku bisa membedakannya. Tapi saat waktunya tiba, aku jadi kacau. Dia bicara banyak. Aku juga bicara banyak. Tak begitu. Apa aku konyol? Siapa yang bilang? Orang lagi sedih. Emang wajar gak rapi. Asal kamu pulang, itu gak konyol. Jangan berdiri di gerbang desa. Baguslah pulang. Aku sapu halaman. Kang sudah hangat. Babi merah kesukaanmu masih diungkap di panci. Kamu nungguin aku di sini terus. Tidak lama. Nyamuk suka banget sama aku. Bodoh nggak sih? Kamu yang bodoh. Ayo pulang ke rumah dulu. Gimana kabar desa 2 hari aku nggak ada? Bagus banget. Aku mau ngomong, urusan peternakan babi udah hampir selesai semua.
Sita banget. Tentu saja. Sepet duduk. Aku ambilkan nasi. Bengong apa? Mau aku suapi? Aku takut kamu jadikan aku babi. Berarti pas. Gak perlu beli anak babi lagi. Aku udah masak lama banget. Enak. Benar. Sanggup. Ini dulu juga. Kamu suka banget makan. Kamu makan kekenyangan. Hari ini aku tanya harga anak babi. Kalau beli semua pakan jadi di awal terlalu mahal. Bisa kita racik sebagian sendiri. Bisa. Semuanya cocok dicampur. Hutang kotoran. Dia sengaja menyebut. Buat kolam fermentasi lagi. Nanti bisa dipakai jadi pupuk. Aku ingat. Setelah kamu bilang gini. Aku jadi tenang. Ayalah. Aku juga takut salah langkah. Selagi kamu gak ada. Aku harus bantu menopang semuanya. Ruyan, makasih. Aku bingung gimana caranya bertahan. Jangan omong manis, aku tak tertipu. Mau apa kamu panik molok? Oke, aku tidak bangun telat. Sini baru pas. Nanti jangan tanggung sendiri sebanyak ini. Kalau ada apa-apa tunggu aku pulang. Kalau kamu gak pulang terus gimana? Ya kakak. Kamu yang bilang. Aku bilang. Oke, pergi masak air buat mandi. Tidur cepat. Besok kata hal penting. Sekarang masak air dulu. Aku suruh kalian bangun! Bangun apa tuan? Ciao, Theodore. Wah, ini bukan dokter hebat Lin ya? Siapa yang suruh kamu gerak? Aku tak boleh bergerak sendiri. Aku dah gembala sapi di sini sejak kecil. Tanah disetujui desa. Citizen udah lengkap. Yang kamu hancurin bukan dinding, tapi aturan. Aturan? Aku tahu tisu juga separuh aturan. Aku kasih tahu, kandang babi nggak boleh dibakar. Kalau kamu salah, tarik orangnya sendiri. Coba aja. Hasil ini mah hebat. Maju lagi, aku tidak segan. Kamu tidak sopan. Maka aku juga tidak akan berbaik sama kamu hari ini. Taruh kembali seperti semula. Jangan ada yang kurang. Aku lagi mimpi. Geseran, apa masalah? Ternyata kamu. Cao Tiesu, kamu gila. Liu Ruyan juga datang. Pas banget. Aku masih ingin tanya kamu. Kamu yang menyetujui tanah itu, kan? Semua. Bapak nanya, disetujui kepala desa. Batunya Paman Jang bawa. Kita jujur, kenapa kamu hancurkan? Apa? Dulu sudah disepakati tanah ini disisihkan untuk gudang keluargaku. Bohong, kepala desa tidak pernah bilang itu. Kamu nggak tahu, pamanku udah ngomong ke desa dari lama. Pamanmu? Ye, you cai bentara desa. Kenapa? Takut ya? Aku nasihatin sekali. Jangan bangun tembok ini. Dibangun hari ini, pasti roboh hari ini juga. Kalau kamu tetap tidak dengar. Aku datang tiap hari. Kamu. Saya ngomong. Tejo, kalau pamanmu memang pernah ajukan, suruh dia tunjukkan surat izinnya. Kalau tidak bisa, semua bata kamu ganti. Kamu nakutin siapa? Cah, aku akan nambah. Mau apa lo? Apa yang mau kamu lakukan? Aku nggak mukul kamu. Nggak sentuh kamu. Tapi kalau kamu maju selangkah lagi, penting sekali lagi, aku buat kamu di depan semua warga desa. Rapikan sendiri bata-bata ini. Pura-pura hantu. Siapa takut kamu? Sekarang, ambil batu bata sendiri. Atau tunggu pamanmu di depan kepala desa.
Bisu! Jangan bengkok! Sekarang baru tahu takut? Kemarin malam bukan sok jago. Lin Yifeng, apa yang kamu buat? Cepat lepaskan aku! Lepas? Kamu panjat tembok masuk peternakan babi tengah malam. Bawa tang dan karung juga. Aku ngapain katamu? Aku cuma lewat sini! Liwat sampai masuk ke kandang babi? Jalanmu kok ada di halaman orang lain? Siapa tahu itu kandang babi kalian? Aku minum sedikit, salah jalan. Habis. Ngomong aja. Bapak uang yang diberi lilahu padamu. Kamu disuruh hancurkan peternakan babiku. Enggak ada lilahu itu. Aku enggak kenal. Benar nggak kena? Benar, tak kenal. Oke, kita nggak bahas ini dulu. Totalnya 20.000. 20.000? Kamu rampok ya? Beberapa papan harganya 20.000? Aku tak sempat dengar omong kosong. Aku nggak bisa bayar. Boleh. Tiap hari jam 3 subuh kerja di peternakan babi. Sampai hutangnya lunas. Mimpi saya! Ngapa aku kena buatmu? Karena kamu ketahuan basah semalam. Dan kamu sendiri yang ulah ceroboh. Mau aku panggil kepala desa dan yang lain sekarang? Apa maksudmu masuk kandang babi tengah malam? Pilih. Ganti rugi. Atau kerja. Oh, aku mana ada 20.000? Itu kerja. Nggak mau! Aku mau deh. Setiap jam 3 pagi. Boleh kan? Tadi begitu kan? Selesai. Bicara lebih keras. Tidak sanggup bayar. Datang kerja di peternakan babi jam 3 dini. Hari tiap hari sampai lunas. Baru gitu dong. Pakai tegakkan pagar itu dulu. Hari ini hari pertama. Kamu semalam tidak tidur sama sekali. Tidur sebentar. Aku bangun setelah dengar suara. Kenapa tidak panggil aku? Kamu disuruh apa? Temani tangkap maling malam. Jangan bercanda. Aku tanya kamu, kenapa selalu tanggung sendiri? Semalam kamu tidur nyenyak. Aku tak ganggu. Siapa yang tidur nyenyak? Itu karena aku terlalu capek siang hari lagi pula. Kemarin kamu bilang jangan tanggung sendiri. Ingat sejelas itu. Omong kosong. Aku pasti ingat ucapanmu. Kamu brengsek siang hancurin tembok, malam kelayangan, gak tahu malu. Kak Ifang, ibuku buatkan bubur panas dan roti panggang. Sahkan pesanan ini. Kuas! Harga sesuai kesepakatan semalam, jangan lebih. Tahu-tahu. Kalau tidak kasih muka ke orang lain, aku tetap kasih muka ke kamu. Jangan telat pulang. Oh ya, cek lagi anak babi sebelum naik kendaraan. Kamu curiga apa? Hati-hati tidak pernah salah. Jangan nekat sendiri. Pulanglah. Ini anak babi. Udah, semua dipilih.
sudah dipilih. Ayo masuk dulu. Lah, jangan berdesakan. Yifeng, lihat deretan ini. Kelihatannya lumayan bagus ya. Iya lumayan. Nanti pasti jauh lebih bagus lagi. Wah, Yifeng. Sana. Kenapa bisa begini? Tadi kan masih baik-baik. Siapa sentuh babi truk ini? Sejak kembali, tidak ada orang yang mendekat selain kita yang bongkar muat. Saya awasi ketat saat muat di kota. Semua baik saat berangkat. Yifeng, ada apa dengan anak babi? Yakin? Bisa. Minimal 5 gram. Ini bukan cuma bikin babi sakit. Tujuannya mau bunuh semua babi ini. Itu juga tertuju padaku. Yifeng, aku justru kepikiran seseorang. Siapa? Kakak Long punya adik bernama Li Cai, buka pabrik pakan di barat kota Liuhai. Kabarnya setelah kakaknya kena masalah, dia berulah berkali-kali di kota, pabrik pakan. Ya, tempat itu paling mudah dicampuri. Lagi pula sebelum muat truk tadi, aku merasa ada orang mondar-mandir di luar pagar. Kamu mau pergi? Pergi. Jangan tunda ini. Aku ikut kamu. Kenapa nggak usah? Kamu tadi sendiri bilang, ini memang untukmu. Kandang harus dijaga. Kecuali kamu. Aku tidak percaya orang lain. Jangan halangi aku begitu. Aku bukan halangi kamu. Aku serius. Ruyan, kamu paling cocok jaga sini. Kita yang lain jaga dari luar. Aku antar kamu ke barat kota. Kamu nggak kenal sini. Susah cari jalurnya masuk sendiri. Baik. Boleh kamu pergi. Tapi ada satu syarat. Bilang aja. Jangan nekat. Ada masalah. Segera kembali. Aku ikut kamu. Ini dia. Aku temani kamu masuk. Tunggu di luar aja. Kalau ada masalah, aku panggil kamu. Dilipakan ya. Kalian baru dapat kiriman pakan anak babi ya? Pergi kantor tanya bos. Lu siapa? Bian Yifeng. Ternyata kamu. Nggak usah aku cari-cari lagi deh. Kamu itu Li Cai ya? Ini saya. Apa? Datang mau beli pakan atau mau nyari gara-gara? Ada yang melempar pakan beracun ke peternakan babiku. Kamu yang melakukannya. Kamu ada buktinya. Gak ada bukti malah datang sok jago di tempat gue. Aku tanya sekali lagi. Iman kamu. Iya, terus kenapa? Kamu berani ganggu. Kakakku malah datang sini. Berani banget kamu. Kamu ngaku ya? Ngaku. Aku cuma ngaku satu hal. Jalan kamu di kecamatan Liuzheng sudah buntu. Pabrik pakan ini dibuka sepupu Lilau. Berani kamu menyinggungnya. Kamu pikir punya peternakan babi, dibela beberapa warga desa. Kamu bisa semena-mena? Jangan bicara soal satu truk anak babi. Bahkan 10 truk pun tak aman, dipelihara. Siapa lagi? Siapa lagi sih? Selling kamu. Siapa yang mengintai di belakang? Aku ingin tahu. Aku bakal buat kamu paham. Lilau sudah beri peringatan. Bukannya kamu ingin tahu. Bukannya kamu suka bikin keributan. Biar kamu puas berulah. Ditambah pihak sudah biar peternakan babimu ini, kamu dan semua orang di sekitarmu tidak akan pernah tenang sedikit pun. Pergi. Oh. Siapa suruh pergi? Kepala pabrik, inilah anak itu. Datang, jangan pergi dulu. Pas buat balas dendam kakakku.
Tanya mereka. Coba saja. Mana yang benar? Bukan di belakang. Aku di sini. Lepas! Hei, brengsek! Jaga mulutmu. Bergerak sedikit saja. Aku bikin kepala pabrik kalian malu di seluruh kota hari ini. Apa maksudmu? Aku tidak mau apa-apa. Kamera pengawas masih nyala. Semua kapan kalian tadi saat halangi pintu jelas terekam. Hari ini aku cuma tanya bahan. Lain kali tidak datang sendirian. Kamu tipu aku. Kamu boleh bertaruh. Lin Yifeng, tunggu saja. Aku pikir kamu tidak bisa bertahan di Liu He. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku periksa setiap kiriman dan orang di pabrikmu. Kalau ada kotoran masuk peternakan babiku lagi, saya robohkan papan namamu. Gimana? Dia orangnya. Dia mengaku? Tempat ini harus kita awasi terus. Aku kenal sopir truk di kota dan 2 penjual bahan yang dekat denganku. Aku bisa hubungkanmu. Kali ini, aku berhutang budi padamu. Jangan begitu. Kalau mau berterima kasih, jaga dirimu baik-baik. Oh ya, Ruyan. Si gadis itu pucat melihatmu pergi tadi. Aku tahu. Kamu pulang? Ya. Gimana? Si tua itu tidak akan rela. Lalu gimana? Cek sumber pakan. Jaga ketat peternakan. Beberapa hari ini jangan sering ke kota sendirian. Kamu khawatir sama aku? Ya. Aku khawatir. Aku tahu. Jangan sembarangan. Selalu suruh aku hati-hati. Kamu merepotkan. Nanti aku kasih tahu kamu dulu. Kamu bilang. Aku yang janji. Aku di depanmu. Ngapain telepon? Aku baca kepala kamu. Mati. Bosan. Tidak apa? Tidak apa-apa. Orang-orang di kota itu merasa hidup terlalu tenang. Jangan bohong padaku. Berani mereka. Mereka sudah berani. Kalau mau main kotor, jangan salahkan aku yang banting seluruh mejanya. Bagaimana rencanamu? Kamu bilang aku tanpa bukti. Aku cari sendiri. Berhenti! Semua hentikan dia. Hansoyom apa? Siapa yang di sini kamu masuk? Nama kamu tertulis di sini. Mari saya lihat sini. Ada campuran. Kamu nggak ngerti. Bahan pakan lebih wangi dikit, ada yang aneh? Ya. Pakan pupuk normal wanginya lembut. Setelahnya terasa manis. Pakanmu bau amis menyengat. Sisa rasa sepat. Bukan pakan bergizi, tapi hormon pertumbuhan. Kepala pabrik, apa maksudnya? Diam! Terserah dia saja. Masih pura-pura. Bahkan nggak ada nomor batch. Segelnya juga ditekan ulang. Kalau pabrik pakanmu jujur, buat apa sembunyi ruang rahasia? Terus apa? Kalau ada. Siapa larang simpan sampah? Lin Yifeng, kamu masuk pabrik tanpa izin. Aku bisa tuntut kamu sekarang. Lapa. Aku teleponin polisi. Apa katamu? Suruh orang datang periksa. Bukannya kamu mau bukti. Aku carikan yang paling resmi. Kamu berani! Kenapa aku tidak berani? Pabrik pakan barat kota Liu He diduga menyimpan aditif penggemuk terlarang. Ya, aku di lokasi. Kompartemen tersembunyi. Gudang sudah ditemukan. Yifeng! Yifeng! Hati-hati! Ta yi ben kuan. Pentas. Aku awalnya cuma mau cek data. Kamu bikin ribut.
Jangan mendekat! Sekarang baru takut. Kamu kesukaan ke Mabain. Lukan aku! Jangan tuduh sembarangan! Tapi kamu tahu jelas siapa yang memilih. Jangan bergerak. Siapa lapor? Orangnya ada di sini. Kata semua, kunci gudang. Bawa orang ke samping dulu. Ini sampel. Beneran cuma sampel. Ya. Ada masalah apa sih? Ada masalah apa sih? Kalian tahu anak siapa aku ini? Masih sok sombong. Tadi banyak orang di gudang sudah dengar. Cacat semuanya. Li Yifeng, kamu menjebakku! Kamu sendiri yang masuk penjara. Sekarang terbongkar. Lecai cuma kedok. Orang di belakangnya belum bergerak. Maksudmu Lilau? Lecai tidak punya keberanian. Apalagi otak yang cukup. Li Yifeng, jangan sombong! Kakakku tak akan melepaskanmu! Selama peternakan babimu buka, kau akan cemas! Urus dirimu sendiri dulu. Kamu sudah benar-benar menyinggung mereka sampai habis. Memang tak ada jalan mundur. Kagiwan. Kalau ada pengintai di kota, bantu aku jaga. Awasi siapa? Li Laohu. Oke, aku tanya. Kamu datang buat apa? Adikku tidak dewasa. Aku tanggung. Tempat ini ramai. Ayo bicara di tempat lain. Nggak perlu. Bicara aja di sini. Baik. Aku bicara terus terang. Lepaskan aku. Aku kasih kamu rahasia. Kalau kamu ingin lindungi orang terdekat, terutama Liu Ruyan. lanjut. Break! Aku jalan keluar! Lin Yifeng, kamu kira mengalahkanku sudah selesai? Kamu belum tahu kartu asi rubah tua sudah biar, kan? Bicara. Ini bukan tempat bicara. Kamu takut didengar orang. Aku takut nggak ada jalan hidup lagi setelah bicara. Kalau kamu benar mau tahu, suruh mereka bubar. Siapa tahu niat jahatmu lagi? Qingyue, aku udah di sini. Mana bisa aku bikin masalah besar? Tapi kalau kamu tunda kabarnya, bukan cuma saya yang kena masalah. Yue, mundur sedikit. Hati-hati ya. Bisa bicara sekarang. Sudah biar punya 3 rekening tersembunyi di luar negeri. Bukan akun pamer kosong. Benar-benar ada aliran uang. Lanjut. Ketiga rekening itu atas nama yang berbeda. Tapi begitu uang masuk, semua berujung ke grup farmasi Kabupaten Qingyun. Grup farmasi? Bukan sekadar terkait. Itu rantai cuci uang. Kamu tahu ini. Kamu lagi apa? Jangan bergerak. Di sini ada 3 rekening. Di belakangnya ada kata sandi masuk yang sesuai. Langsung serahkan ke orang yang punya wewenang. Jangan lewat pihak kecamatan dulu. Orang kota bocorkan padanya. Siapa? Aku tidak bisa bicara ini sekarang. Bicara kebanyakan takut tak sampai malam. Grup pertama di kiri adalah akun utama. Uangnya paling banyak. Jangan tipu aku. Memang bohongimu. Aku masih ada modal bohong padamu. Pak Tuan, ini saya. Ini olah kehidupan kerjakan hasil sebenarnya pada semasa. Alpha, memang hebat. Tunggu telepon. Nggak usah jemput di sana. Hubungi orang yang bisa langsung menghubungi tim investigasi ekonomi kabupaten. Saya kirim informasinya. Lebih 80%. Oke. Lebih baik doakan itu benar. Aku lebih berharap itu benar dari ini. Kamu percaya dia banget? Aku tidak percaya dia. Aku yakin dia sekarang tidak berani bercanda soal keluarganya sendiri. Kalau Sudabyo benar-benar dilengsarkan, kota Liu He pasti heboh. Pak Tua. Tim Reskrim cek format. Rekeningnya asli. Salah satu rantai dana tidak wajar yang sudah mereka lacak. Orang akan segera tiba. Jangan bocorkan apapun. Tahan dia. Khususnya Sudabyo. Jangan biarkan dia kabur duluan. Baik, mengerti. Berhasil. Benar jadi! Ada mobil ada. Bahkan 2 buah. Aku ikut. Oke. Tangkap siapa? Tidak usah tanya.
pasti sudah biar. Tunggu, sebentar. Pasti ada salah paham. Aku cuma berbisnis biasa. Sudah Bill, kamu diduga terlibat langsung rantai pencucian uang grup farmasi Jinghua. Ikut kami. Dasar apa tangkap aku karena rekening luar negerimu. Bukannya kamu bisa. Bukannya kamu sangat kuasa. Tuan akhirnya adil juga. Ternyata kamu. Jalanmu kamu jalani sendiri. Ingat janjimu. Akan saya lakukan. Kita pergi. Siapa yang tidak pernah disakiti dia selama ini? Akhirnya karma datang hari ini. Kamu mau kemana? Pulang ke rumah. Aku temani kamu sebentar. Tidak usah. Pulang lebih awal. Hati-hati di jalan. Baik. Hal kek. Sudah seperti rumah. Memang mirip. Irfan. Panah hampir habis. Selanjutnya, kita cari cara bikin semua orang jadi kaya. Desa ini tidak seharusnya begini terus. Asal kamu paham saja. Ngomong-ngomong, ada orang dari kabupaten mau ketemu kamu. Siapa? Orang grup farmasi Qingyun. Nggak usah ketemu dulu. Mereka cari aku cuma merasa aku menghalangi jalan mereka. Aku nggak punya waktu buat main-main sama mereka. Kamu mau apa? Penjahat tumbang, jalan tak boleh kosong. Desa Qingzhou miskin selama ini. Karena tidak ada yang memimpin. Aku buka jalan terkena babi dulu. Sudah yakin langsung jalanin, teriak doang gak guna gerakan hati. Biarkan mereka lihat daging dulu. Aku mengerti. Siapa punya kamu? Ada masalah. Apa lagi? Kamu benar mau ngomong hari ini? Hari ini juga. Warga baru pulih. Masih khawatir. Makanya kita harus ambil kesempatan selagi panas. Pertama, yang mau ikut aku dapat anak babi gratis. Gratis? Benar enggak? Saya ajarkan teknik kedua. Tahap ketiga, saya yang urus jualnya. Yifeng, jelaskan apa artinya. Beneran tidak percaya kita. Jangan ribut. Hari ini aku bicara jelas. Tanya satu-satu. Koperasi peternakan babi. Siapa daftar jadi anggota? Tidak punya uang, tidak masalah. Ambil babi. Bayar nanti. Aku sediakan anak babi. Teknologi. Jalur jual. Kalian urus pelihara. Keuntungan dibagi sesuai aturan. Kalian tanya masuk akal sih. Lin Yifeng, kamu sekarang sombong banget. Kasih anak babi gratis. Ajarin teknik. Bahkan bantu jual. Kira siapa? Dulu semua orang di desa tahu kamu bodoh. Jaga kata-katamu. Kata mana yang salah? Dia tiba-tiba jago ngomongin puluhan anak babi. Siapa di antara kalian percaya? Jangan salahkan saya tidak peringatkan. Rezeki gratis itu jebakan. Hari ini bilang gratis. Nanti mungkin suruh kalian tanda tangani banyak utang. Selalu keluarga terjebak. Itu bukan mustahil. Tapi mahal. Siapa kasih gratis? Kak Feng, aku bukan tidak percaya kamu. Tapi ini terlalu besar. Selesai. Kenapa? Kamu merasa besar? Jangan naik libatku. Kalimat itu benar juga. Ren, membuka. Lihat, banyak banget anak babi. Anak babi ini kuku. Leher kakinya putih banget. Anak babi gimana? Siapa tahu, cuma dipinjam buat pamer. Pinjam. Pinjamkan aku 50 ekor. Kamu wanita desa lain, jangan ikut campur. Menyela bukan bakat. Tunjukkan bukti nyata saja. Empaknya sini. Dengarkan semuanya. Surat niat pesanan pembeli tertulis. Hitam di atas putih dan sudah dicap. Setelah babi siap jual, kita beli semuanya sekaligus. Harganya lebih tinggi dari jual aja di pasar. Keduanya bisa lihat. Anak babi di sini. Jalur jualnya juga di sini. Lu semua sudah lihat tuh. Saya hitung buat kalian.
Satu babi lokal, 300. Jual 2.000 dalam 3 bulan. Setelah untung semua biaya, 1 ekor untung bersih 1.500, 10 ekor 15.000, total 30.000. Apa keluargamu bisa dapat puluhan ribu yuan setahun bertani? Marco, hentinya tinggal kamu bodoh. Bagaimana? Kalau babinya sakit, nanti kamu tak tanggung jawab. Kamu juga benar. Jadi peraturannya sudah saya tulis. Koperasi pertama beri anak babi. Tidak bayar di awal. Tidak ada masalah di koperasi. Dia berani tanggung. Aku berani akui ucapanku. Tapi ada satu syarat. Orang yang dapat anak babi harus memelihara sesuai aturan. Yang malas atau sembarangan, koperasi tidak menampungnya. Kata-katanya manis. Siapa tahu kamu memanfaatkan kesempatan jadi raja desa sewenang-wenang. Liargo, kamu boleh berhenti kalau tak mau kerja. Tapi jangan menghasut lagi. Aku akan jelaskan semua ini. Default. Dan wah kamu dapat keuntungan. Kamu sendiri tahu. Hari ini kita cari jalan hidup buat desa. Ifo! Beri, aku 5 dulu. Bukan, 6. Tante Wen, tadi kan bilang takut kena tipu? Takut cari uang. Jangan ketinggalan. Babi udah di depan mata. Nggak mungkin masih nunggu. Saya juga ikut kafung. Saya mau. Jangan dorong saya. Saya juga. Saya juga ikut. Tanah saya sedikit. Jadi ada waktu luang buat pelihara babi. Oh, gimana Nona Liu daftar? Ya. Entry, nama, berapa orang di rumah, berapa kandang yang bisa disiapkan. Bicara satu-satu, jangan kacau. Saya mau 5 ekor. Satu-satu, buru-buru apa? Tapi tak kapuan. Nyo, lahan yang di belakang itu. Aiman Zhou. Ifo, ulangin ucapanmu tadi dong. Yang mana? Aku cuma bilang, warga desa Qingzhou tidak boleh miskin selamanya. Bagus. Ucapan yang bagus. Kami orang tua ini sudah menunggu kalimat ini terlalu lama. Asalkan kamu benar pimpin kita. Kerja, kami dukung kamu. Baik. Hamanco. Yang dapat babi, sore ke lapangan jangan belajar. Laju Cifeng ajarin kalian campur badan. Siapa nggak datang, nanti jangan bilang nggak tahu cara beternak. Hari ini berhasil. Berkat kamu. Aku cuma angkat terpal doang. Kamu di sini bikin mereka lebih percaya. Ling Yifeng. Sekarang kamu makin terlihat bisa memikul tanggung jawab. Aku harus tanggung. Jalan ini sudah dibuka. Macam roboh. Kita jalanin sampai selesai. Yifeng, 2 ternak bibi wang malas gerak. Enyu tanya boleh tambah setengah sendok pupuk kedelai. Iya. Apa Yue? Yifeng, berhasil. Apa yang berhasil? Pemilik restoran Hong Fu di kota kecil melihat-lihat, langsung memutuskan di tempat. Dia bilang mau beli semua babi kita ini. Berapa? 1,2 juta. Bagus. Bagus sekali. Kali ini desa benar-benar bangkit. Yifeng, kamu dengar tidak? Aku dengar. Mbak, sampai sini dulu. Kamu baru datang ke tempat. Oke, Kipa. Amankan dulu pesanan. Jangan sembarang tanda tangan. Aku segera datang. Kamu bikin desa kita bangga. Kak Feng, kita benar kaya. Uangnya belum dibagi. Jalannya baru saja dimulai. Awalnya saja sudah serem. 1,2 juta. Hari ini
yang harus minum semangkuk. Hai Fong, duduk tengah. Taruh di sini dulu. Nona Liu ikut duduk. Jasamu hari ini juga sangat besar. Aku tidak bisa duduk diam. Tidak perlu buru-buru minum arak hari ini. Desa Qingchu sudah miskin bertahun-tahun. Semua orang tahu itu. Tapi sekarang beda. 1,2 juta. Ini bukan cuma uang, ini jalan, ini keberanian desa kita. Berjalan dengan kepala tegak nanti. Siapa yang membuka jalan ini? Li Yifeng. Jadi aku ajukan usul. Hari ini, di depan semua orang. Usulkan Lin Yifeng jadi kepala desa. Saya setuju. Biarkan Yifeng menjabat. Kek Feng, jangan menolak. Posisi ini memang untukmu. Kakek sampai anak pimpin desa. Semua setuju. Siapa jadi kepala? Jadi kepala. Jadi kepala. Kek Feng, jago banget sih. Astaga, ini lebih gesit dari tukang kayu. Aku nggak mau. Hah? Kenapa sih? Wei Feng, jangan rendah hati ya. Katakan alasanmu dulu. Bukan saya rendah hati. Aku sudah paham betul. Saya baru sebentar kembali. Bisa ajak kalian ternak babi. Aku cuma cocok di posisi itu. Kelangsungan desa tidak tergantung satu orang sok jago. Sini, kamu. Aku? Kamu. Kak Yifeng, panggil aku ada apa? Saat perbaikan kandang lalu, kamu keliling rumah warga, kumpulkan bata dan kayu. Itu sepele saja. Waktu babi berisik tengah malam, kamu naik sepeda menjemput dokter hewan kan? Cuma hal sepele. Siapa yang ukur lagi lahan lereng kosong di desa, lalu catat di buku, nanti tanam alfalfa seragam. Benar juga dia. Anak ini rajin banget. Chen Shunzi, Zhao Xiaohe. Shunzi, beberapa hari lalu rekening koperasi kurang. Kamu yang cari selisihnya kan? Ya. Xiaohe, kamu pernah kerja di kota kabupaten. Banyak bisa baca. Paham kontrak juga. Kak Yifeng, aku tidak sebaik yang kamu bilang deh. Dah. Desa tidak kurang orang bisa kerja. Tapi kurang yang mau maju pikul tanggung jawab. Dasar aku lemah. Lebih sering urusan di luar. Duduk di posisi itu belum tentu bagus. Tapi mereka beda. Mereka pemuda desa. Pijak tanah ini. Hati di sini. Apa kamu mau kasih posisi ke anak muda? Memang waktunya, Sheshat. Aku bisa bawa kalian memulai. Tapi untuk pertahankan desa ini, butuh sekelompok orang. Jadi gimana menurutmu? Pertama biarkan Dazu mencoba asal dia mau. Aku bantu dia atur semuanya. Urusan keuangan desa, nanti pembagian lahan tanaman. Semuanya, kita bahas secara terbuka. Jangan-jangan, Kak Yifeng. Aku tidak sanggup deh. Bukan cuma kamu yang tentuin bisa tidaknya. Berani tidak? Aku. Takut apa? Yifeng menghargaimu. Kalau kamu masih pengecut, jangan bilang kamu anakku nanti. Kalau gitu, aku coba juga. Kalau ada yang aku lakukan salah, Kak Yifeng harus marahi aku ya. Kenapa mau marahi? Dia kepala perbaiki salah. Bagus, asal berani. Jadi kita sepakat begitu. Dazu tangani duluan, Shunzi dan Xiaohe bantu, Yifeng bimbing di samping. Siapa yang keberatan? Enggak keberatan, aku ikut juga. Anak muda punya semangat tersendiri. Aku puas dengan rencana Yifeng. Aku pasti kerja keras. Jom minum. Bersulang untuk desa Qingchu kita. Bersulang untuk Yifeng. Dan bersulang untuk Dazu. Makan yang hangat dulu, jangan cuma minum. Aduh, Nona Liu. Sup ini cuma buat Yifeng ya.
Ayo dong, kenapa kita nggak dapat? Pilih kasih, masa tanya. Siapa mau minum masih ada di panci. Dia baru pulang luar. Kasih dia duluan. Ada masalah. Gak masalah, gak masalah. Haha, sama sekali gak ada masalah. Haha. Lela ya. Selagi hangat. 细水绕过青石板，那个撒把瓦包黄土啊，不是藏着岁月。小瓦板呀，风吹过，谁能不淡不给走，稻香在指尖停留，细细落在 Belum tidur. 屋檐后。 Kamu juga belum tidur? Kak Feng, apa rencanamu nanti? Ternak babi cuma awal. Aku mau membuka jalan di gunung juga. Maksudmu bangun bisnis tanaman obat? Iya. Gunung Yumbang banyak punya barang bagus. Sayang dibiarkan kosong. Aku mau tandai lahan cocok tanam. Ajak semua tanam obat, nanti jual babi dan obat. Setelah itu, aku juga mau cari siapa saja yang mau belajar. Cari apa? Sudah tahu. Kamu beneran rela? Rela? Meski aku jago lari sendirian, aku tak bisa lalui semua jalan desa. Tapi kalau banyak orang bisa bantu, desa Qingzhou pasti akan berkembang pesat. Kamu akan sangat lelah. Lelah sedikit, tidak apa-apa. Yang takut, tidak ada yang percaya di tengah jalan. Aku percaya. Kamu akan sangat lelah. Maaf, apakah Anda Bapak Lin? Ya, saya. Saya Zhou Chenggan, atas perintah Ketua Asosiasi TCM Provinsi, sengaja berkunjung ke desa Qingzhou. Dikabar bahwa pengobatan Tuan Lin di Kabupaten Qingyun nyaris gagal telah sampai ke kota provinsi. Beberapa senior di asosiasi sangat memperhatikan dan sangat menghargai keahlian pengobatan Anda. Kali ini saya diutus secara resmi mengundang Anda bertukar pengalaman ke provinsi. Waktu Anda tentukan, jadual kami atur. Bagaimana menurutmu? Tanya saya. Kamu udah tahu jawabannya kan? Iya. Aku tunggu kamu. Sampaikan terima kasihku ke ketua. Aku pasti akan pergi ke ibu kota provinsi. Apa kamu takut aku tidak mengizinkanmu pergi? Sedikit. Aku sudah berjanji padamu tidak akan meninggalkan desa. Tapi ada hal yang harus aku lakukan. Aku tahu. Jadi aku tidak menghalangimu. Tapi kamu harus janji. Apa? Pulang lebih awal. Baik. Rian, mulai besok kita naik gunung cek lahan. Baik.